Shalom dan ketemu di dalam sesi pembelajaran dan merenungkan Alkitab. Firman Tuhan yang berkuasa yang dapat mengubah kehidupan. Saudara dan saudari yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita merenungkan Alkitab dan mempelajarinya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, segala puji dan sembah hanya padamu Tuhan. Pada saat ini kami datang ke takhta limpah kurniamu, mempersembahkan seluruh hidup kami, pujian dan sembah kami, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, dan itulah kebaktian sejati kami pada saat ini. Tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, dalam merenungkan dan mempelajari firman Tuhan dan message Alkitab pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, Anda bersama dengan saya, Pastor Malvin Gakim, dalam satu pembelajaran Alkitab renungan kita bersama dengan tajuk Perlengkapan Rohani Setiap Hari. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, renungan kita dan pembelajaran Alkitab kita pada kali ini kita dasarkan daripada Efesus pasal yang ke-6. Mari kita membaca apa yang dinyatakan di dalam surat Paulus kepada gereja di Efesus. Dalam Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayat 20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, saudara dan saudari sekalian, daripada pembacaan Alkitab sebentar tadi, daripada teks Efesus 6 ayat 10 hingga ayat 20, kita dapat melihat ada 3 perkara yang kita boleh lihat dengan mata yang jelas, dengan hati yang dibukakan kepada tuntunan Roh Kudus pada saat ini. Yang pertama, berdoa. Dan berdoa ini termasuklah kebaktian pribadi kita yang kita laksanakan setiap hari, maupun kebaktian bersama dengan keluarga kita masing-masing, ataupun kebaktian bersama
yang kita lakukan, sama ada di kelompok kecil atau di K group atau di pertemuan-pertemuan ibadah di gereja, ini melibatkan pujian dan ibadah kita. Dan kalau kita lihat daripada bahasa asal Alkitab, kata nama daripada doa ini ialah proseukes, yang bermaksud doa. Manakala kata kerja dalam bahasa asal Alkitab yaitu Greek, Yunani, adalah prosiokomai, yang bermaksud meminta pertolongan daripada Tuhan, bercakap dengan Tuhan. Nah, saudara dan saudara sekalian, ini merupakan perkara yang penting di dalam perlengkapan senjata rohani kita, berdoa. Dan kemudian kita lihat juga daripada pembacaan teks Alkitab sebentar tadi, yang membawa kita kepada pendalaman Alkitab secara pribadi maupun bersama secara tetap. Kita harus mendalami Alkitab, karena Alkitab ini mempunyai banyak janji Tuhan, pengharapan yang agung, dan perkataan Tuhan yang dapat menguatkan keimanan kita sementara melalui keadaan-keadaan, apapun jenis keadaan, sama ada susah ataupun senang, sementara menantikan kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali yang tidak lama lagi itu. Saudara dan saudari yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, yang ketiga, kita harus bersaksi demi Yesus Kristus. Pada waktu kita dibekalkan, kita diperkasahkan dengan firman Tuhan, dengan perkataan Alkitab, maka wajiblah kita untuk melaksanakan tanggung jawab kita sebagai saksi-saksi Tuhan, menjadi teladan yang efektif melalui pikiran, melalui perkataan, melalui perbuatan, dan tindakan. Oh, saudara dan saudara sekalian, semua ini kita harus memohon tuntunan dan kuasa serta hikmat daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan menyempurnakan doa kita pada waktu kita beribadah, pada waktu kita memuji, pada waktu kita datang ke takhta limpah kurnia Tuhan. Roh Kudus Tuhan akan menyempurnakan doa yang kita berikan, yang kita sampaikan kepada Tuhan. Roh Kudus yang sama juga akan mengurniakan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengerti message Alkitab dan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam Efesus 6 ayat 17. Dan Roh Kudus yang sama juga akan memperlengkapi kesaksian kita apabila kita rela bersaksi dan memberitakan Injil atau kabar baik Yesus Kristus itu. Pastinya kesaksian kita ini akan lebih efektif apabila kita benar-benar mengalami firman Tuhan itu, mengalami message Alkitab itu secara pribadi. Dan apa yang kita alami itu, kita kongsikan itu kepada orang lain, karena orang lain juga adalah anak-anak Tuhan. Apapun latar belakang mereka, apapun budaya mereka, apapun warna kulit mereka, apapun denominasi dan agama mereka, mereka juga adalah anak-anak Tuhan. Saudara dan saudari, semuanya ini hanya akan berlaku apabila kasih dan kesetiaan yang kita pelajari dan perolehi daripada Tuhan berakar di dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam teks Alkitab sebelum Efesus 6 ayat 10 hingga 20, yaitu Efesus 6 ayat 1 hingga ayat 9, di mana kasih dan kesetiaan itu dapat diamalkan bermula daripada keluarga, di tempat kerja maupun masyarakat. Kasih tidak mengira latar belakang dan darjat setiap orang. Bagi Tuhan, semua manusia ciptaannya berhak menerima kasih setianya yang tidak berbelah bagi. Pada saat ini, apakah komitmen Anda semua? Adakah saudara dan saudari sekalian ingin setia mengenakan perlengkapan rohani setiap hari, sementara kita maju berperang bersama Yesus Kristus melawan pasukan kejahatan itu? Kalau Anda mau, sila angkat tangan Anda dan katakan, "Ya, saya mau."
Terima kasih atas komitmen saudara dan saudara sekalian bersama dengan saya. Tuhan memberkati Anda. Akhir kata berdasarkan Efesus 6 ayat 23 dan 24. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Maka dengan itu saudara dan saudara sekalian, saya senang untuk membawa kita di dalam doa. Mari berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih atas respon-Mu terhadap ujian dan sembah kami melalui message Alkitab di dalam Efesus pasal yang ke-6. Kami terima itu dengan hati yang gembira dan bersuka cita. Dan kami sudah berkomitmen ya Tuhan untuk mengenakan perlengkapan senjata rohani setiap hari seperti yang dinyatakan dalam pelajaran dan renungan Alkitab sebentar tadi. Kurniakan kami kekuatan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, karena Roh Kudus itu akan menyempurnakan doa kami. Roh Kudus itu akan mengurniakan hikmat kebijaksanaan kepada kami. Dan Roh Kudus akan mengurniakan kami kekuatan menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus, suatu nama yang indah, penuh dengan kasih, janji, pengharapan. Hamba-Mu ini sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, semoga Tuhan memberkati.